anak itu punya tubuh sendiri, kami bukan pemilik tubuh itu, bukan pemilik jiwa itu, dan kami terus bisa saling menghubungkan. Zaman sekarang orang tua bekerja dua-duanya, ya kan? Perlu tenaga ahli untuk memantau anak-anak. Kalau anaknya nggak seneng, biasanya tuh orang tua pasti akan maksa, nggak mau tahu, pokoknya harus kesini gitu kan. Hai Sobat Pintar semuanya, selamat datang di Pintar Talks, tempat kita ngobrol santai tapi penuh insight seputar isu-isu pendidikan, kesehatan mental, pengembangan diri, dan berbagai insight seru lainnya. Nah, Pintar Talks ini merupakan podcast inisiasi dari Aku Pintar nih Sobat, sebuah edutech yang berfokus membantu anak muda di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu. Di sini aku Yumi sebagai host. Di episode kali ini topik yang akan kita bahas adalah menggali potensi dan perkembangan anak lewat asesmen psikologi sejak dini. Hari ini tentunya aku nggak sendirian, kita udah bareng narasumber yang sangat luar biasa di sini yang juga berpengalaman gitu ya di bidangnya, yang akan bantu kita deep dive nih ke topik kita di episode kali ini. Ada Ibu Kurnia Rahmawati atau sering disapa Bu Nia ya? Iya, Benar. Nah, beliau ini adalah seorang ibu dan dosen yang aktif di sosial media yang kebetulan juga baru-baru ini viral nih karena postingannya yang tentang bawa anaknya ke RSJ untuk asesmen psikologi. Oke, selain ada Bu Nia, ada juga Kak Aura Narendra nih. Nah, Kak Aura ini adalah seorang psikolog yang juga praktisi psikologis di Aku Pintar. Selain ada Bu Nia, ada Kak Aura, dan tentunya ada Bu Lucia juga nih, Bu Lucia Christina. Nah, Bu Lucia ini adalah seorang orang tua sekaligus representatif dari Aku Pintar nih Sobat. Oke, setelah ini kita bakal bareng-bareng kupas tuntas nih Sobat. Seberapa perlu dan apa sih pentingnya melakukan asesmen pada anak sejak dini? Nah, mungkin kita breakdown dulu ya. Di awal Desember lalu, ada sebuah postingan viral di media sosial nih dari seorang ibu bernama Ibu Nia yang ada di depan aku nih. Postingan ibu kan kemarin benar-benar ramai ya Bu ya. Iya. Gitu. Tapi mungkin sebelum kita kupas tuntas lebih dalam nih Sobat, kita bisa lihat bareng-bareng dulu kali ya postingannya. Nah, beliau ini melakukan hal yang nggak biasa nih, yaitu membawa anaknya yang berusia 6 tahun ke rumah sakit jiwa. Mungkin kalau dengar sekilas tuh kayak, hah, ngapain bawa anak 6 tahun ke rumah sakit jiwa? Ada gangguan mental kah atau gimana gitu? Tapi ternyata bukan karena ada masalah nih Sobat, tapi justru untuk mencari tahu kesiapan anak Bu Nia ini sebelum masuk SD gitu, udah siap apa belum. Nah, menurut Bu Nia nih, netizen nih banyak yang kontra atau justru malah banyak yang ini nih, termotivasi atau terinspirasi dari apa yang Bu Nia lakukan gitu? Kalau secara sekilas saya membaca, yang pertama saya lihat adalah ternyata banyak yang belum tahu. Memang paling banyak mereka, satu, ini adalah pengetahuan baru untuk mereka. Jadi jarang yang tahu kalau ternyata di RSJ itu ada layanan asesmen seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ada banyak juga, aku belum menikah nih, ini nanti anakku kalau kalau udah punya anak aku mau seperti ini. Terus ada juga yang makasih ya Kak sudah jadi orang tua yang siap, seperti itu. Jadi ada anak-anak muda juga yang mereka belum punya pasangan, belum punya anak, tetapi merasa bahwa ini menjadi motivasi untuk mereka gitu. Secara garis besar saya melihat bahwa alhamdulillah ini menjadi pengetahuan baru untuk masyarakat secara umum dan juga memberikan dampak positif, manfaat untuk mereka. Berapa tes psikologi sih Bu kemarin? Ada beberapa, kami disarankan waktu itu untuk tes kecerdasan atau IQ. Ya, dari situ ada beberapa komponen penilaian mulai dari calistungnya sudah siap atau belum, kemudian sosialnya sudah siap atau belum. Itu ada beberapa banyak komponen yang dinilai di situ. Nah, ada hasilnya ternyata nih. Ternyata tinggi juga ya skornya ya. Nah, 25. ini aspek-aspek yang dinilai mulai dari pengetahuan umum sampai ketelitian, ada 10 poin. Tapi tetap dengan beberapa catatan yang tentu kami masih perlu pendampingan sampai saat ini di psikolog gitu. Jadi ketika konteksnya kita berbicara tentang pemeriksaan psikologis, itu bukan hanya ini udah siap atau belum ya, tetapi catatan apa yang disarankan oleh psikolog itu menjadi PR untuk kami. Jadi masih perlu pendampingan hingga saat ini gitu untuk anak sendiri. Nggak sekedar tes terus keluar hasilnya, tapi ternyata ada saran dan rekomendasi. Betul sekali, ya, saran dan ya? rekomendasi. Aku juga sempat ngeliatin IG-nya gitu ya. Latar belakangnya itu karena anaknya lahirnya
akhir tahun. akhir tahun. Benar sekali. I see. Jadi ini yang mendorong Betul. Ibu Nia untuk tes ya. Benar sekali. Jadi latar belakang kenapa saya dan suami memutuskan untuk melakukan tes ini adalah anak saya lahir di akhir tahun dan saya rasa orang tua yang anaknya lahir di akhir tahun memiliki keresahan yang sama. Jadi anak saya nanti masuk SD di bulan Juli, dia nanggung, dia lebih 7 bulan atau kurang dari 7 bulan. Nah, sedangkan saat itu anak saya usianya masih 5 tahun, 5 tahun 9 bulan waktu ikut tes ini. Jadi sebelum saya memilih di RSJ, tentu saya riset dulu kira-kira di mana tempat yang menyediakan layanan seperti ini. Salah satunya adalah di klinik tumbuh kembang sebenarnya. Ada klinik tumbuh kembang, kemudian ada RSJ salah satunya. Nah, dari situ berangkat dari keresahan ini saya dan suami maunya 6 tahun 7 bulan aja. Saya maunya 7 tahun 7 bulan. Karena kan banyak ya Bapak Ibu di sosial media itu terus ada narasi yang nggak apa-apa, anak saya udah siap kok 5 tahun 7 bulan juga udah oke-oke aja. Tetapi sekolah itu bukan hanya persoalan bisa membaca dan menulis, tetapi adalah dia akan menghadapi kondisi sosial di sekitar mereka, ketemu orang yang lebih dewasa, orang tua, ketemu teman-teman yang mungkin dia tidak memiliki kecerdasan yang sama dari sisi sosial dan lain-lain. Tentu itu akan berpengaruh ke mentalnya. Nah, kalau anak saya sendiri memang targetnya di swasta. Kalau di swasta itu kan memang sekolahnya lebih lama ya Bu ya, Kak, lebih lama. Jadi saya rasanya tidak cukup kalau hanya anak ini pintar membaca. 5 tahun anak saya sudah lancar membaca. Tapi persoalannya adalah kalau sekolah mentalnya juga harus dikuatkan. Jadi waktu itu kalau di swasta kan pendaftarannya udah 1 tahun sebelumnya udah daftar. Iya benar. Udah, jadi harus daftar rebutan kursi Bu. Kalau di swasta ya. Swasta favorit ya. Iya, jadi kan harus rebutan kursi. Jadi otomatis di usia 5 tahun lebih dari 9 bulan itu kami sudah tes. Jadi kami udah tes kan. Terus ada juga yang komentar, loh kalau di sekolah swasta kan ada tes psikologis juga untuk membuktikan. Tapi persoalannya adalah kalau kami tidak tes secara pribadi, karena nanti kan ada biaya yang harus kami keluarkan untuk masuk ke sekolah dulu, baru dites. Kalau misal ternyata belum siap, ya itu nanti kami mungkin akan rugi secara materialnya di situ. Jadi sebenarnya tes ini dilakukan ketika anak saya umur 5 tahun 9 bulan. Jadi berdasarkan hasil temuan yang kami dapatkan, anak sudah bisa melakukan tes seperti ini di usia 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi iya. orang tua sering komen, ini mulai usia berapa? Bahkan ada yang komen, umur 3 tahun udah bisa belum ya? Jadi Bapak Ibu itu karena saking semangatnya untuk melihat kemampuan anaknya, baru umur 3 tahun bisa udah belum ya? Jadi berdasarkan riset kami tanya ke beberapa tempat tes di klinik tumbuh kembang dan juga di RSJ, memang direkomendasikan minimal 5 tahun. Perkara sudah bisa membaca atau belum, minimal 5 tahun. Jadi kami tesnya 5 tahun 9 bulan. Kak Aura, kalau misalnya nih anaknya cranky gitu ya, itu tesnya itu pengaruh nggak ke hasilnya itu Kak Aura misalnya? Bad mood dia lagi. Bad mood ya. Itu bad mood, gak mau kita ngeri kadang-kadang jadi orang tua kan mesti jagain moodnya gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya untuk anak-anak kan pasti emosinya belum stabil gitu kan. Betul. Kalau nggak ada orang tuanya yang nemenin, pasti nggak mau. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan di luar nanti takut biasanya takut ditinggal orang tuanya, takut nggak bisa mengerjakan seperti itu, yang otomatis hal ini pasti akan mempengaruhi sebenarnya. Iya. Pasti akan mempengaruhi hasil dari tesnya. Meskipun kalau misalnya kita bicara berarti ini nanti hasilnya jangan-jangan nggak sesuai gitu kan. Bukan berarti kalau misalnya anaknya nggak, entah mungkin dia ngerengek seperti itu, bukan berarti ini nggak sesuai nih gitu, enggak. Tapi memang hasilnya tetap sesuai. Karena memang salah satu kita bisa bicara lingkungan, faktor-faktor lain itu sangat mempengaruhi hasil dari tes seperti itu. Tadi kan salah satu triggernya adalah karena anak ibu ini lahirnya nanggung gitu ya. Akhir tahun. Akhir tahun. Nah, ada trigger atau alasan lain gak sih? Kayak misalkan ibu tuh melihat anak ibu tuh sebenarnya punya potensi-potensi, wah kayaknya kecerdasannya di atas rata-rata nih, makanya aku ikutkan tes aja deh, atau gimana? Ada trigger lain gak nih kira-kira? Ada beberapa trigger yang kami temui. Yang pertama itu adalah kembali lagi ya, gempuran sosial media. Jadi gempuran sosial media salah satunya adalah banyak narasi ataupun statement dari orang tua yang anaknya laki-laki. Nah, ternyata anak laki-laki dan perempuan itu treatmentnya berbeda.
Nah, kesiapan sekolahnya itu berbeda. Itu yang saya dapatkan. Nah, tentu informasi itu perlu di-cross check kembali. Nah, kembali lagi karena saya bukan ahli di sini, saya menyerahkan kepada ahlinya. Tentu di sini adalah psikolog. Nah, apakah benar kira-kira kebetulan saya punya anak laki-laki dan perempuan dan untuk parentingnya itu berbeda antara keduanya. Dan anak saya yang pertama laki-laki tentu ada yang mengatakan lebih baik kalau anak laki-laki SD-nya masuk lebih tua aja. Itu kan katanya kembali Mitos, lagi mitos ya. Terus ada lagi kalau perempuan muda mah nggak apa-apa 5 tahun kayaknya udah siap karena kan anak perempuan katanya lebih rajin kayak. Nah, kembali lagi itu adalah mitos yang beredar di masyarakat kita. Nah, kembali lagi ya serahkan aja ke ahlinya. Jadi saya serahkan saja ke ahlinya, saya serahkan ke psikolog. Kami perlu pendampingan karena kami juga baru pertama kali menjadi orang tua, ya, baru pertama kali menjadi orang tua. Jadi treatmentnya pun kalau misal ada ahlinya kami serahkan ke ahlinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebetulan hasilnya sama. Jadi hasilnya sama itu begini. Sebelum kami tes, kami menemukan kondisi di mana anak saya itu kurang suka, punya teman, tetapi di kondisi tertentu itu ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya, di kondisi tertentu dia mudah marah. Iya, mudah marah. Jadi ternyata ketika kami mengamati kondisi itu adalah ketika dia sedang lapar dan sedang ngantuk. Itu cepat sekali kondisi itu dia sedang marah. Dan itu catatan sampai sekarang sebenarnya. Jadi kalau kita tes psikologis kesiapan masuk SD, kebetulan anak saya masih ada catatan, itu sebenarnya berarti saya masih perlu bantuan dari ahli, perlu bantuan dari psikolog untuk menemani anak saya. Nah, waktu itu yaitu gampang marah. Kalau pintar secara akademis, ya dia membaca cepat, kemudian hafalannya juga cepat, tapi ada kondisi tertentu dia gampang marah. Dan itu masih ditemukan sampai sekarang ketika dia sudah SD. Nah, tentu di sini kami perlu bantuan dari psikolog untuk menangani ini. Oke, nah kalau dari Bu Lucia nih, kalau Bu Lucia ini kan sering berkecimpung di komunitas orang tua ya Bu ya. Tadi juga ternyata di postingan Bu Nia yang lumayan ramai itu banyak yang aware ternyata. Nah, kalau di keadaan realnya nih Bu, orang tua zaman sekarang tuh udah ini nggak sih, nggak tabu nggak sih melakukan asesmen psikologi anak sejak dini gitu? Saya juga baru tahu nih ada asesmen di anak SD gitu kan ya. Aware-nya sekarang sudah sampai SD, syukur ya. Karena saya juga melihatnya ini ngomong pendidikan ya. Kalau saya lihat yang hari-hari ada parenting yang lunak itu apa ya namanya? Parenting lunak misalnya. Anaknya nggak boleh dipukul, nggak boleh. Itu saya sudah mumet gini ya. Apalagi ditambahin kalau assessment gitu ya. Mungkin nggak kepikiran kali orang tua yang di sono itu ya. Ini ngedidik anaknya untuk behave, untuk berperilaku yang benar aja pontang-panting ini apalagi mau assessment. Tapi saya melihat ini bagus untuk lebih aware orang tua. Kalau saya dulu, saya itu anak yang ketiga itu juga itu makan tahun kalau ngomongnya zaman saya, generasi saya itu makan tahun karena bulan Oktober lahirnya. Cewek gitu kan. Nah, saya mikirnya gini, waduh kalau anak ntar kemudaan ini kan mau masuk duluan atau dibelakangin gitu. Saya cuman pertimbangannya kalau Ibu Nia kan pertimbangannya tuh ilmiah banget ya. Kalau saya dulu itu begini, saya ini sudah punya anak 3 nih ya. Ribet banget kalau saya mesti ngajarin ini dengan susah payah karena anak belum mateng gitu kan. Pikiran saya belum mateng nih gini ya. Udah deh, mundurin aja gitu. Kalau saya mau pertimbangannya gampang, saya nggak mau ribet gitu kan. Dan ternyata emang benar waktu anak-anak itu kita nggak paksakan masuk gitu ya. Karena saya tahu secara biologis pun sebenarnya anak-anak itu nggak matang kalau diomong ini. Jadi saya pikir waktu saya terlambatin begitu, anak saya itu masuknya gitu, enak tuh ke depannya tuh dia jalan bisa belajar itu punya kesadaran sendiri. Terus kemudian dia bisa disiplin sendiri. Lain dengan kakak-kakaknya yang on time ya, yang masuknya itu sesuai. Itu masih sedikit-sedikit didorong gitu kan. Kalau yang ini nih, dia lihat kakaknya belajar, dia ikut belajar. Jadi kita itu ringan gitu. Nggak terlalu ngoyo gitu, maksa anak untuk belajar gitu. Pada zaman Ibu berarti belum ada asesmen ya Bu?
Atau Ibu melakukan asesmen psikologi ke anak di umur berapa tuh kira-kira? Kalau dulu mah belum ada ya Belum asesmen ada. ya. Kalau untuk yang anak-anak ya mungkin cuman tes IQ kali. IQ. Zaman kita dulu kan Betul, tes betul. IQ aja SMA gitu ya, tes IQ. Nah, saya yang benar-benar concern itu waktu anak saya yang pertama itu mau kuliah. Nah, kuliah terus jurusannya itu kalau di kita itu waktu itu masih antik gitu. Jurusannya script writing, bayangin script writing gitu kan. Apa gitu ya, sekolah film atau apa gitu ya. Nah, saya teskan gitu, bener nggak ini anak-anak jangan jangan cuman ngarang nih, seneng ngarang gitu kan. Ini entar dibiayain, waduh terus nggak cocok gitu kan. Terus kemudian saya tes gitu. Waktu itu tes lumayan tuh harganya itu hampir 2 juta untuk tes untuk tahu minat bakat anak gitu. Karena pikiran saya ini kalau jurusannya antik artinya itu kan di luar gitu kan. Kalau di luar itu ya ya jangan bolak-balik linjur gitu, itu kan biayanya berapa kan. Terus kemudian yang kedua, apakah anak saya itu sudah mateng secara mental untuk tinggal sendiri di situ. Jangan-jangan nggak kerasa mau pulang, mateng gitu kan. Jadi saya tesken, habis gitu dites kemudian keluar memang jurusan itu ada. Terus kemudian saya bawa tuh ke psikolog gitu ya, ke konselor gitu ya. Ini coba dites mentalnya nih, tangguh nggak, kuat nggak ini? Di sana soalnya sendirian ini, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Karena selama ini kan ikut saya terus kan di rumah. Terus dites, diliatin, oh ya bisa, pergaulan juga bisa ngeblend sama ini teman-temannya. Kayaknya dia oke lah kalau di situ itu oke. Terus kemudian kan sekolahnya juga sesuai dengan yang dia mau gitu ya. Nah itu baru kita putuskan. Waktu itu setelah melalui asesmen dari psikolog, dari minat bakat, dari mentalnya gitu ya, konselor. Dan dilihat memang dia cukup matang, dewasa untuk bisa mandiri gitu yang ngurusin dirinya sendiri. Berarti pas sebelum masuk kuliah Bu Lucia ya? Iya, waktu itu. Oke, I see. Ini menarik nih Kak Aura nih ya. Mungkin dari sisi Bunia, dari sebelum SD, dari Bu Lucia, mungkin orang tua zaman dulu sebelum kuliah. Nah sebenarnya tuh waktu yang tepat itu kapan sih Kak Aura untuk melakukan asesmen psikologi ini untuk anak gitu? Waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat ini. Kalau kita bicara tentang waktu yang tepat, sebenarnya, dari segi usia, dari segi umur ataupun itu, tidak ada istilah kayak waktu yang kaku banget harus usia segini 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 gini gitu kan. Bahkan mungkin bayi yang baru lahir yang newborn itu pun juga bisa kita ukur sebenarnya. Tapi kan mungkin otomatis alat ukurnya bukan alat ukur yang harus dia menulis Iya. matematika kan nggak mungkin kan ya. Beda ya. Otomatis paling kalau untuk yang baru lahir otomatis pasti observasi, bagaimana mungkin sensori motoriknya seperti itu ya. Kalau kita bicara mungkin idealnya, yang benar-benar ideal mungkin ada di range yang remaja biasanya. Range remaja antara usia mungkin 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitu kan. Kenapa? Karena biasanya di usia-usia remaja seperti ini otaknya atau mungkin kepribadiannya, minat bakatnya itu sudah mulai stabil nih. Biasanya seperti itu, betul. Cuman memang identifikasinya bisa dilakukan sebelum usia remaja. Tadi yang mungkin sudah disebutkan sama Bunia juga ya tadi, minimal 5 tahun bisa. Karena usia-usia 5 tahun sudah jadi ada yang namanya ada sensori motorik gitu ya. Jadi perkembangan anak kan ada tahap sensori motorik gitu kan. Nah, usia-usia 5 tahun itu masuk ke tahap praoperasional seperti itu. Jadi anak sudah mulai kognitifnya sudah mulai jalan, kemudian juga biasanya dia sudah mulai bisa berpikir kritis gitu kan. Bahkan kayak eee karena berpikir kritisnya dia ini udah jalan, biasanya sudah mulai debat juga nih sama orang tua, biasanya gitu. Orang tuanya pengennya ini, anaknya nggak mau, "Bunda, aku maunya ini," kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ada waktu yang tepat atau enggak kapan bisa kita lakukan di usia 5 tahun itu juga sudah bisa. Apalagi anak-anak tadi sudah mulai masuk ke tahap, sekolahnya seperti itu kan. Apalagi di apa tuh namanya, ketika anak masuk ke sekolah kan tidak hanya dari segi akademiknya, betul. Dari segi sosialnya, mentalnya dia sudah siap atau belum gitu kan. Bahkan dengan lingkungan sekitarnya, dengan teman-temannya gimana nih gitu kan. Yang biasanya cuman main dengan teman-teman teman-teman lingkungan rumahnya, sekarang dia punya teman baru nih gitu kan. Nah, gimana nih mungkin si anak untuk menghadapi teman-teman baru nih, dia kira-kira udah siap belum gitu. Jadi bisa dilakukan di usia 5 tahun bisa, seperti itu.
Nah, ini tadi aku juga sempat ngobrol nih sebelum podcast sama Bu Nia ya. Kalau Bu Nia itu kan masih di-maintain ya sampai sekarang ya ke psikolognya. Nah, perlu nggak sih Kak Aura, apa ya, maintain berkala gitu? Jadi tadi kan, ya waktu yang disarankan remaja ya, karena udah mulai stabil. Tapi kan dari kecil sebenarnya udah boleh. Nah itu, fleksibel nggak sih? Maksudnya bisa berubah-ubah nggak sih anak ini dari kecil sampai dewasa gitu? Misalkan IQ-nya, entah, minat bakat dan lain-lain gitu. Perlu berkala nggak nih? Kalau pendampingnya perlu berkala nih, Oh kalau memang bisa perlu. didampingi ya, Mhm. bisa. Kadang-kadang memang orang tua kan nggak bisa kita ada mungkin orang tua yang bisa udah ahli nih ya kan, jadi kayak Mhm. nggak perlu nih gitu kan, atau mungkin kayak saya ataupun Bu Lucy atau mungkin siapapun yang mungkin butuh pendampingan, itu perlu banget nih datang ke psikolog gitu kan, karena kan nggak semua ilmu kita punya gitu kan, Mhm otomatis memang mhm. bener kita serahkan ke ahlinya gitu kan. Jadi pendampingan-pendampingan ini perlu kita lakukan, kenapa? Karena anak-anak itu ya biasanya kita kan ada namanya nature versus nurture gitu kan. Oh, nurture Jadi ada versus lingkungannya juga akan mempengaruhi gitu, makanya mmm, biasanya tes psikologi atau mungkin asesmen, minat bakat seperti itu bisa kita lakukan secara berkala karena pasti akan ada banyak perubahan-perubahan perubahan nih yang ya. terjadi, betul. Karena Oke oke. manusia berkembang, manusia bertumbuh, otomatis kan juga pasti Mhm. akan banyak terjadi perubahan-perubahan. Jadi bisa didampingi nih supaya pun juga terarah lebih bagus gitu kan, sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Oalah, berarti perlu ya karena aku tuh mindset-nya kayak kalau udah tes sekali ya udah itu hasil aku selamanya gitu, ternyata enggak ya? Enggak Oh, gitu. gitu gitu. Jadi memang pasti akan selalu berkembang gitu kan manusia. Iya, begitu pula yang tes IQ ya, Kak Aura Betul ya. betul betul. Karena IQ itu selalu berkembang, Kak Yumi. Jadi dari SD, SMP, SMA itu akan mengalami perkembangan. Ya, Bisa turun, bisa malah bisa naik, naik. Betul gitu. betul Jadi betul. harus memang dipantau supaya stimulasinya benar ya. Betul betul. Apalagi IQ kan juga nggak bisa seumur hidup IQ-nya mungkin mohon maaf kayak mungkin 90 rata-rata terus gitu dari kecil sampai tua IQ-nya 90 terus kan juga nggak bisa karena itu selalu naik turun, betul. Nah, menurut Kak Aura nih seberapa akurat sih psikotes ini buat ngebaca profil psikologis anak? Waktu yang diberikan kan tadi, range waktunya kalau bisa remaja ke dewasa ya. Nah, terus kalau early assessment kayak Bunia lakukan ini, justru disarankan atau enggak nih kira-kira? Justru Oh, disarankan justru juga. disarankan? Karena tadi kalau kita mengacu akurat atau enggaknya gitu ya Mhm. tes IQ, ya kita balik lagi, jawabannya pasti akurat. Cuman akuratnya ini kan masih ada tanda kutipnya gitu kan. Bisa aja mungkin tadi kembali ke anaknya nih, sewaktu mengerjakan lingkungannya mendukung atau enggak gitu ya kan. Kondisi anaknya fit atau enggak, sudah makan atau Betul, belum. udah sarapan atau betul? Nah, Itu Itu. pengaruh banget ya? Iya. itu ngaruh, iya itu mempengaruhi. Jadi pasti akan ditanya dulu, "Tadi sudah sarapan atau belum?" Atau mungkin pas waktu mau, itu mau dites biasanya ada, perhatiannya dulu nih, diwajibkan mungkin untuk sarapan dulu lah gitu biar ada tenaganya. Ya karena pengerjaan tes psikologi itu biasanya membutuhkan waktu yang agak lama, konsentrasinya iya kan nggak enak juga kalau kita mau ngerjain anaknya perutnya bunyi gitu kan, otomatis fokusnya pun Nggak akan fokus terganggu. gitu ya? Betul, nah jadi kalau misalnya kita bicara tentang akurat, pasti akurat. Karena asesmennya ini, instrumennya pun sudah, divalidasi secara ilmiah gitu. Nggak mungkin kita kasih alat tes yang memang, ya ini alat tes yang baru kemarin kita keluarkan gitu kan, kita kasihkan kan otomatis juga nggak akan mengukur gitu. Karena kita ngelihatnya dari validitas reliabilitasnya seperti itu. Jadi memang sudah, dilalui beribuan kali lah itu percobaan, sehingga hasilnya pun akurat, sehingga bisa ngelihat bagaimana kondisi kognitifnya anak, bahkan juga perilakunya anak gitu. Jadi justru bisa dianjurkan untuk dilakukan tes, seperti itu, Jadi Mbak sedini Yuni. mungkin nggak apa-apa, Nggak apa-apa, asalkan betul. berkala gitu ya Betul, dilakukan. iya, dan itu pun kan untuk tes IQ-nya juga akan disesuaikan dengan usianya gitu. Memang akan lebih banyak alat tesnya, instrumennya itu yang biasanya gambar-gambar biasanya. Dengan gambar yang warna-warni, colorful seperti itu, supaya anak-anak pun nyaman mengerjakan gitu. Beda lagi nanti kalau memang sudah usia, remaja seperti itu mungkin alat tesnya mungkin, sudah agak agak berubah lagi nih mungkin kayak gitu kan. Jadi memang lebih banyak di, kalimatnya, banyak di, hitung-hitungannya, seperti itu. Berbeda, biasanya disesuaikan dengan usianya juga ada range-nya, begitu. Ngomong-ngomong tes IQ juga nih Kak Aura nih, mungkin sekarang ini banyak orang orang tua gitu taunya tuh asesmen psikologi ini cuma tes psikologi aja tes tes IQ aja gitu ya, yang jadi patokan padahal kan, asesmen psikologi itu banyak ya Mas ya, kayak minat bakat, gaya belajar, dan lain-lain. Nah sebenarnya tuh tes IQ aja cukup nggak sih? Tes IQ aja, tergantung kebutuhannya biasanya, mau dilihat apanya dulu, gitu kan. Kalau misalnya katakanlah orang tua cuman ingin lihat IQ-nya, ya sudah, berarti kan kembali ke tujuannya, cuman ingin ingin lihat IQ-nya, gitu kan. Cuman ingin lihat IQ-nya. IQ itu pun kan juga biasanya nggak cuman berupa skor, gitu kan.
ada aspek-aspeknya, betul. Kayak tadi mungkin yang dilampirkan di ini Bu ya, ada 10 aspek, betul. Ya, nanti beda lagi kalau misalkan katakanlah kita pakai alat tes yang lain dengan kita mengukur kognitif yang sama IQ. Beda alat tes nanti juga beda tuh yang mungkin kita lihat, bisa kayak mungkin sistematika berpikirnya, fleksibilitas berpikirnya bagaimana. Di situ sudah ada nih, sudah kelihatan gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita bicara tentang IQ aja banyak sebenarnya alat-alat tes yang mungkin bisa kita coba ke anak gitu ya, tergantung dari tujuannya. Kalau untuk mungkin ngelihat kesiapan sekolah tadi bisa dengan IQ ya kan, Kak Rezi. Ada kesiapan sekolah yang lain nih mungkin ya, wah betul. Betul, bisa kita lihat kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, minat bakatnya, betul, kepribadiannya seperti apa, seperti itu tuh bisa kita lihat. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang Gen Z kan seneng biasanya kepribadian pakai MBTI kayak gitu kan, istilahnya langsung tanya, "Kamu kepribadianmu apa?" INFP gitu, ada ESTJ kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali mungkin tools atau alat-alat tes psikologi seperti ini yang mungkin bisa kita gunakan ke anak. Cuman memang harus selalu melalui profesional begitu. Betul, jadi memang tidak bisa kita sembarang kasih karena takutnya nanti adalah ke ini self diagnose takutnya. Betul, kadang-kadang memang banyak tools-tools yang sudah tersedia di internet gitu kan. Jadi orang-orang coba sendiri langsung ngelihat muncul hasil IQ-nya katakanlah, "Wah, kok IQ-ku ternyata rendah," gitu kan. Atau mungkin kalau IQ-nya tinggi kan, "Wah, tinggi nih," gitu kan, Kak, sombong gitu ya, "IQ-ku tinggi." Tapi kalau misalnya IQ-nya rendah kan dia jatuhnya kayak akan menurunkan motivasinya dia gitu kan. Atau mungkin bahkan orang tuanya nyoba, "Kok ternyata anakku seperti ini ya," gitu. Akhirnya muncul self diagnose yang jatuhnya labeling nanti. Mungkin juga bagus untuk saya baru inget tuh Kak Aura ya. Mungkin melihat potensi anak, minat bakat. Saya inget itu dulu itu ya. Coba dulu, dulu waktu saya umur waktu kecil-kecil gitu kan. Orang tua saya ngeh gitu ya ditesin nih anak saya ini ya kalau les matematika saya berantem dulu sama mama saya pakai drama nangis gitu kan ya. Coba kalau ditesin terus orang tua saya, oh memang anak saya ini nggak demennya matematika nih otak kanannya yang maju kan. Jadi kan bisa dilesin yang nyanyi lah, nari orang saya seneng yang begitu-begitu ya. Itu kan jadi nggak pakai drama ya. Itu bayangkan saya itu SD. Itu saya nangis terus itu. Kalau sudah iya, waktunya les matematika, itu saya diantar sambil nangis, karena habis berantem, habis dicubitin mama saya karena nggak mau berangkat les gitu ya. Saya pikir anak-anak Indonesia mestinya jangan mengalami seperti saya lagi gitu ya, apalagi orang tua yang nggak ngerti gitu ya. Kalau dengan, dibuka seperti, Bunia ini kan artinya kan ada tes-tes sehingga orang tua itu tahu gitu ya, anak ini nggak mau bukan karena dia itu nggak suka gitu kan, tapi memang dia bukan nggak mampu ya, memang dia nggak suka gitu. Dia mampunya di area yang ini nih, otak kanan. Jadi kan nggak pakai drama ya, memaksa-maksa begitu ya. Nah, sehingga, anak-anak untuk trauma terhadap, pelajaran yang itu kan Menimbulkan bisa trauma dikurangi. ya. Iya, malah menimbulkan trauma, malah anak itu depresi, malah nggak berkembang gitu ya Kak Aura ya. Saya tuh pinginnya tuh anak-anak itu seperti Ronaldo gitu loh, Kak. Jadi Yang udah tahu ketahuan minatnya ya. minatnya. Itu 3 tahun loh. Itu belum petenis-petenis dunia. 2 tahun udah pegang raket. Saya ngomong gini, kalau anak-anak Indonesia gitu ya, orang tuanya tuh aware gitu tentang tes, perlunya asesmen tuh anak-anak sejak dini seperti Ibu Nia lakukan. Mungkin kita bibit-bibit olahragawan, bibit-bibit penyanyi, bibit apa itu kita juga bisa mulai dini. Ada gitu kan, karena sudah disalurkan ya, diarahkan itu sejak dini kan bagus gitu ya. Oke, Gitu. berarti menurut Bu Lucia nih asesmen psikologi sejak dini ini tuh ini ya, maksudnya sepenting itu ya Bu ya Oh, untuk penting paham sekali. minat, Betul, bakat, dan betul. potensi Apalagi gitu. kalau zaman sekarang orang tua bekerja dua-duanya ya kan. Perlu tenaga ahli untuk memantau anak-anak. Karena kan kita orang tua nggak ngerti, udah bukan ilmunya gitu kan. Terus kemudian jarang ikut parenting gitu kan. Terus kayak ini nanti saya kejadiannya maksa-maksa gitu karena mamanya kepingin dulu saya ingin jadi penyanyi atau dulu saya mau ini anaknya dipaksa-paksa jadi balerina jadi ini kan jadi nggak karu-karuan jadinya kan. Tapi kalau ini dipantau gitu ya, jadi anak-anak itu sejak dini sudah diketahui, orang tua pun jadi tenang, ngarahinnya, "Saya nggak rugi nih bakalan." Begitu kan, investasi nggak rugi betul. nih, ya Investasi, kan? benar. Kayak saya itu juga dulu kan nggak ada asesmen, saya nggak ngerti. Jadi dihajar aja, balet ya balet, ini apa, akhirnya mutung ini, mutung itu,
nggak jadi gitu loh. Itu kan rugi gitu ya, kesempatan, waktu gitu kan rugi. Tapi kalau ada asesmen seperti ini, apalagi di tempatnya sudah terjangkau, ada sekarang kan, apalagi sekarang apa namanya dengan aplikasi juga ada, bisa asesmen sendiri, tahu gitu ya, tinggal ngecek, oh bener, itu malah lebih cepat kan anak-anak untuk diarahkan itu. Lebih berkembangnya lebih sejak dini ya, Kak Aura ya. Ini berkaitan sama statement Bu Lucia nih Kak Aura ya. Jadi tadi kalau Bu Lucia mention itu kan kalau bisa itu anak itu belajar itu sesuai minat, bakat sama potensinya gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak misalkan tanda-tanda anak nih eee, sedang dalam lingkungan yang nggak fit in ke dia gitu? Mungkin kayak misalkan, kayak tadi mungkin Bu Lucia concern-nya ke jurusan ya. Kalau misalkan anak remaja ke dewasa gitu ya, dia di jurusan yang mau milih jurusan tapi dia nggak tahu nih sebenarnya minat bakat dan potensinya kemana. Nah ini gimana nih, ada tanda-tanda yang bisa jadi ciri khas gitu nggak sih Mas Aura? Kayak, aku perlu nih tes minat bakat, atau aku perlu nih tes IQ, aku perlu nih tes potensi aku tuh di mana gitu. Berarti dari segi orang tuanya mungkin ya yang ini ya. Orang tua kan observer utama nih, orang tua kan. Makanya orang tua juga harus selalu tahu, peka nih. Peka dulu gitu kan betul harus peka dulu ke anaknya. Biasanya antara orang tua nih, antara ibu dan ayah pekanya beda biasanya. Betul, betul, Biasanya betul. pekanya beda gitu kan. Kalau ibu biasanya pekanya tuh lihat perasaan gitu kan. Katakanlah mungkin kita tanya, "Dek, kamu mau ke sini nggak? Pakai jurusan ini nggak?" Gitu kan. Biasanya anaknya mungkin langsung oke sih gitu kan. Tapi biasanya ibu langsung nangkep nih, oh berarti mungkin ini nggak sesuai nih gitu kan. Tapi kalau ayah itu biasanya nggak seperti itu tuh ya ayah nih. Ayah tuh mau ngedeketin bingung juga biasanya gitu kan. Jadi kalau misalnya ayah biasanya dia cari waktunya itu waktu-waktu yang memang ada quality time dengan anaknya ini nih. Biasanya begitu. Mungkin pas waktu ada aktivitas yang katakanlah lagi nonton film gitu kan. Muncul nih momen gitu kan. Wih, pas filmnya lagi masuk ke perkuliahan gitu kan. Ayahnya nanya gitu, "Kira-kira mau nggak Dek masuk ke sini, kuliah sini?" Gitu kan. Katakanlah mungkin adiknya "Mau mau," gitu kan, atau mungkin dia jawabnya "Nggak mau deh ya, yang lain," gitu kan. Nah, berarti ayah atau ayah ini harus nangkep dulu nih, oh ternyata anakku nggak seneng di sini gitu kan. Jadi memang harus peka dulu, itu yang paling yang jadi kuncinya gitu kan. Jadi mungkin ketika anaknya udah nggak seneng, kalau misalnya anaknya seneng sih nggak masalah ya, berarti mungkin bisa didiskusikan. Tapi kalau anaknya nggak seneng, biasanya tuh orang tua pasti akan maksa, "Nggak mau tahu, pokoknya harus ke sini," gitu kan. Biasanya muncul kalimat-kalimat pamungkas ibu-ibu atau mungkin orang tua biasanya. Dejavu. Pokoknya iya, aduh langsung dejavu. Iya ya, malah jadinya ya. Dejavu. Betul kan, biasanya orang tua kan langsung pokoknya harus A gitu kan. Harus masuk ke sekolah yang A, kalau nggak yang A ibu nggak mau gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah mungkin anaknya ini sudah nggak mau, jadi jangan dipaksa dulu gitu kan. Kita coba dengerin aja nih, anaknya maunya kemana gitu kan, maunya kemana, inginnya gimana gitu kan. Kalau misalnya nanti dia udah mulai muncul kalimat, "Aku inginnya ke sini loh Bun, aku maunya ke sini," gitu kan. Ya sudah kita coba arahkan dulu, kenapa mau ke sini, kenapa mau ke situ, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, pokoknya gitu. Karena memang anak itu harus dimengerti gitu kan. Kayak maksudnya kalau misalnya anaknya nggak seneng, ibunya pun juga nggak seneng, kan otomatis kayak akhirnya bentrok. Kayak ibarat lato-lato itu kan, tahu lato-lato tahu ya? Bu ya? Bulu sih Iya. tahu ya. Oh tahu zaman saya masih Nah, ada. lato-lato kan dua-duanya keras gitu kan. Heeh. Kalau ibunya keras, anaknya keras, nggak nemu gitu kan, mental terus gitu kan. Akhirnya mau nggak mau ya harus ngalah dulu. Yang bisa ngalah harus orang tuanya karena anak pasti tinggi dulu nih egonya gitu. Jadi memang mau nggak mau, jadi memang kondisi-kondisi seperti ini yang biasanya harus peka orang tuanya. Berpengaruh banget ya, maksudnya mungkin dari tadi hasil IQ-nya mempengaruhi kesiapan anak belajarnya mungkin, terus untuk minat bakatnya berpengaruh sama mungkin nanti jurusan atau Jurusan, concern, betul. Iya, gitu kan. betul. Oke, jadi buat para orang tua di sana tidak boleh memaksakan anaknya ya. Takutnya malah jadi nggak maksimal gitu Betul, ya, Kak betul, Laura betul, ya. betul, 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 betul. Betul. Nah, menurut Bu Nia seberapa penting sih asesmen psikologis sejak dini buat ngebantu orang tua memahami potensi, minat, dan gaya belajar anak ibu? Oke, sangat penting. Sangat penting. Oleh karena itu kenapa kami memutuskan ke psikolog gitu ya. Jadi kalau untuk minat bakat sendiri waktu itu kami sempat konsultasi kalau untuk minat bakat itu disarankannya di usia-usia masuk SMP. Ya waktu itu. Jadi saat ini kami hanya cukup di tes ya kesiapan itu saja, tes IQ. Sembari tetap kami perlu pendampingan psikolog
tadi kan ada temuan ya Kak ya. Jadi setelah tes IQ itu ada temuan bahwa kondisi sosial anak ini perlu pendampingan lebih. Anak ini perlu sering terlibat dengan teman-temannya, bagaimana dia mengelola emosi dia, mengolah itu supaya lebih, karena anak kan untuk memahami konsep sabar itu kan berbeda dengan kita yang sudah dewasa. Jadi ternyata nge-treatnya berbeda. Nah, itu satu yang pertama. Kalau sementara saat ini kami masih konsennya adalah anak sudah siap masuk SD, walaupun dengan catatan sosialnya tadi harus tetap di-treat lebih. Kalau untuk minat bakat sendiri, kami belum melakukan tes sebenarnya, karena memang berdasarkan hasil rekomendasi nanti saja waktu SMP. Jadi minat bakatnya nanti waktu SMP. Jadi untuk saat ini ekskul itu kami berdiskusi dengan si anak. Maunya apa? Jadi kebetulan kalau anak saya kalau diskusi dialog itu lebih dekat dengan bapak sebenarnya. Jadi lebih dekat dengan bapak. Jadi dia lebih suka mendengarkan ketika bapaknya itu memberikan motivasi ataupun masukan, itu lebih cepat kenanya. Dia lebih suka berdialog dengan bapaknya ketika bapaknya pulang kerja. Kami selalu harus makan malam bersama. Jadi berempat, entah itu beli atau apa, masak, tapi kita harus duduk di meja yang sama, kita berdialog. Ada banyak hal yang memang disampaikan oleh anak-anak ketika dia di sekolah, ketika dia dengan teman-temannya. Nah, di situ masuk tuh bapak. Jadi di situ ada proses dialog panjang gitu. Jadi terus evaluasi dialog itu terus kami lakukan, baik itu harian ataupun mingguan, nah bulanan. Anak itu punya tubuh sendiri, kami bukan pemilik tubuh itu, bukan pemilik jiwa itu, dan kami terus bisa saling menghubungkan. Katanya anak punya hubungan yang tidak terlihat antara ibu dan anak, tapi menurut saya tetap harus ada dialog, harus ada evaluasi itu. Menarik banget sih Bu, maksudnya memang belum untuk Nata ya, Iya, nama Nata. anaknya. Untuk Nata ini emang belum disarankan tes minat bakat, Belum cuma waktu memang itu. apa ya, yang diusahakan oleh Bunia dan suami adalah membangun komunikasi tadi ya. Jadi kayak maunya Nata apa gitu ya, berarti dan maksudnya bersyukurnya gitu Nata juga jadi apa ya, komunikatif gitu ya Bu ya, apa yang dimau gitu ya. Tahu dia nggak sukanya ini, sukanya ini gitu ya. Dia bisa menyampaikan, saya sukanya ini, saya nggak suka ini, ya udah kita evaluasi. Termasuk ngelukis tadi, ternyata kalau ngelukis itu kan sebenarnya turunan dari bapaknya. Bapaknya suka gambar, suka ngelukis. Tapi ternyata Natanya cumanya suka skate aja. Dan ketika harus dituntut untuk ngelukis, dia nggak bisa. Saya nggak bisa Bu kalau harus mewarnai. Ya udah kita cari alternatif lain. Maunya apa? Futsal. Oke, kita ikuti. Nah nanti kita evaluasi lagi nih. Karena kan kalau ekskul di sekolah itu 1 semester. Jadi nanti kita evaluasi lagi. Kalau misal dia melalui futsal itu dia bisa bersosial lebih bagus, mungkin ini bisa jadi treatment juga untuk dia gitu. Menarik sih. Gimana Luar kalau biasa tanggapannya? sekali loh. Ini luar biasa sangat encourage ya orang Betul, tuanya betul, ya. betul, betul. Jarang sekali loh. Iya, karena kalau kita mau ngelihat minat bakat anak sebenarnya kan tes psikologi ini pun juga apa ya? Itu mungkin bisa bisa kita gunakan ya. Tapi selain tes psikologi ini tuh ada banyak yang mungkin bisa kita lihat dari anak. Betul. Entah dari wawancara, seperti wawancara tapi bukan kayak wawancara kerja ya otomatis ya. Deep talk dengan anaknya ya kan, ngobrol dengan anaknya gitu. Observasi otomatis. Kalau untuk yang IQ-nya kita bisa lihat dari hasil nilai raportnya di sekolah mungkin katakanlah kan. Nah, dan juga dari data-data sekunder seperti mungkin alat tes psikologi segala macamnya itu bisa. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua kita bisa ngeliat, oh ternyata anak ini dia sukanya di ini nih futsal. Berarti mungkin dia lebih banyak energinya banyak nih gitu kan. Jadi mungkin tipe-tipe anak yang kinestetik itu kan sukanya gerak ke sana ke sini gitu kan. Jadi memang tipe-tipe kinestetik itu memang dia nggak bisa diam gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya mungkin ada orang tua yang mungkin ngelihat kok ini anakku nggak bisa diem ya gitu. Langsung biasanya pemikirannya jangan-jangan ini nih hiperaktif nih. Nah, padahal belum tentu juga kan. Betul, self diagnosa lagi. Bisa jadi kita ngelihat oh ternyata mungkin anaknya ini tipe-tipe yang kinestetik, sukanya memang olahraga, energinya besar, tenaganya gede gitu kan. Jadi memang harus dikeluarkan lewat futsal, berenang gitu kan. Jadi mungkin selagi anak ini suka gitu kan. Yang penting kan apa yang disuka anak dilakukan gitu kan. Jadi anak juga akan tambah semangat, tambah seneng, otomatis pun juga nanti mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri anak gitu loh. Karena anak merasa bisa, merasa seneng otomatis, "Oh aku bisa nih di bidang ini," gitu kan. Dan itulah yang harus selalu dimengerti oleh orang tua gitu.
Ya kalau dia mengerjakan yang dia suka dan dia pasti berprestasi ya Kak Aura Betul ya. betul, Terus biasanya kemudian itu begitu. membangkitkan self esteem-nya dia ya Betul, Kak Aura ya. iya, Apalagi itu kepercayaan cowok ya, diri. itu penting Betul banget betul, itu ya, penting banget. self esteem itu. Apalagi nanti kalau misalnya ketika di lingkungan teman-temannya kan pasti bisa ada dibanggakan nih, "Aku bisa ini loh, aku bisa itu loh," gitu kan. Terus kayak waktu-waktu kan biasanya selama aktivitas kan pasti dengan orang tuanya juga kan. Aku selalu ditemenin nih sama orang tuaku. Jadi kayak hal-hal seperti ini tuh pasti akan diceritakan ke teman-temannya, menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua. Betul, dan yang dilakukan Bunia bagus nih, bener gitu kan Langsung ke dibandingkan expertnya ya. betul, langsung ke expertnya gitu, dibandingkan banyak informasi kita nggak tahu kan. Ini tadi Mas Aura terkait, setelah mengikuti serangkaian tes kan pasti anak beda-beda ya, mungkin hasilnya ada yang superior, average, bahkan ada yang borderline gitu. Nah, itu baru dari sisi IQ-nya aja gitu kan, belum lagi, gaya belajarnya mungkin beda dan segala macam. Nah, itu ada treatment berbeda gitu nggak sih atau pendekatan yang berbeda gitu terhadap masing-masing hasil tesnya gitu? Kalau kita bicara treatment, setelah orang tua dapat hasil tesnya gitu ya, biasanya kan ketika dibuka, wah surprise gitu kan, biasanya kan kaget dulu biasanya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah validasi dulu, itu yang paling penting. Ya kadang-kadang kan mungkin orang tua ketika dia membuka hasil asesmen itu kan mungkin ada betul, iya ada in denial gitu kan. Jadi kayak istilahnya mungkin kayak, katakanlah mungkin ada beberapa hasil yang mungkin kurang diharapkan bagi orang tua gitu ya. Entah dari sisi IQ-nya atau mungkin kesiapan sekolahnya gitu kan. Ada orang tua yang kayak, "Kok hasilnya begini nih?" gitu, "Ini nggak sesuai nih dengan anakku," gitu kan. Nah, yang harus dilakukan pertama kali itu bisa validasi dulu nih. Benar, jadi kita lihat nih, oh ternyata anakku, IQ-nya superior gitu kan. Wah, berarti bagus nih gitu kan. Berarti secara akademik dia mungkin oke, bagus gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa hal, mungkin catatan atau hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi, apa ya, bukan pertimbangan, tapi bisa menjadikan kita kayak, oh ternyata mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan gitu. Jadi kita nggak ngelihatnya kekurangnya gitu, tapi kita ubah kalimat-kalimat kurang ini menjadi kayak kalimat-kalimat yang mungkin bisa meningkatkan si anak. Jadi kalau mungkin katakanlah si anak kurang gitu kan, ada aspek yang kurang gitu, kita jangan sampai nyebutnya mungkin ini anak kurang gitu kan, mungkin di verbalnya katakanlah, anak kurang di verbal, sebisa mungkin mungkin kita hindari kalimat-kalimat kurang, jadi kita ubahlah mungkin, oh ternyata verbalnya perlu ditingkatkan nih, gitu kan. Jadi kayak ini tuh menjadikan apa ya, fixed mindset sama growth mindset sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman fokus ke, "Ini anak kurang nih," gitu kan, ya mungkin selamanya anak akan kurang gitu, bagi bagi kita si anak ini cuman akan kurang terus. Tapi kalau misalnya kita ubah nih kalimatnya, yang awalnya kita sering nyebut kurang jadi mungkin perlu ditingkatkan. Nah, mungkin kan berarti ada proses di situ. Nah, jadi di sini peran validasinya, orang tua juga harus bisa memvalidasi, "Oh ternyata hasilnya seperti ini." Yang mungkin balik lagi, setiap anak-anak kan berbeda pasti. Mungkin hasilnya yang di sini dia belum bisa, tapi kok anak yang lain bisa. Ya sudah, berarti kan itu nggak apa-apa, itu kan hasil dari anak kita, jadi harus divalidasi dulu, itu yang paling pertama. Yang kedua mungkin kita bisa kayak, explore namanya, jadi explore terpimpin lah. Jadi kayak ketika kita sudah tahu nih mungkin dari minatnya si anak atau mungkin gaya belajarnya, ya sudah, kita serahkan semuanya ke anak gitu. Jadi kayak kita tidak meminta anak untuk bisa fokus ke semua hal gitu kan. "Dek, kamu harus bisa berenang, harus bisa futsal, pokoknya semuanya," gitu, tidak menguasai semua elemen, jangan. Jadi kayak kita arahkan aja si anak maunya apa, kita dukung. Kemudian yang terakhir, yang paling penting sinergi nih. Oh, sinergi. Betul, sinergi antara orang tua atau mungkin juga anaknya. Makanya tadi harus sering-sering ngobrol juga kan. Harus sering-sering ngobrol maunya apa gitu, maunya apa, maunya bagaimana, seperti itu. Karena tugas orang tua kan tidak kasih, "Kamu harus begini, kamu harus begitu." Jadi tugas orang tua itu kan bukan memaksa sebenarnya, tapi mengarahkan yang paling penting. Betul. Jadi memang fungsi dari orang tua ke anaknya adalah mengarahkan supaya anak pun tahu ketika dia punya opsi, dia tahu apa yang jadi kendalanya, apa yang mungkin jadi kendalanya, atau mungkin kira-kira dari yang A ini aku bisa apa ya gitu, kelebihanku apa, kekuranganku apa. Nah, itulah fungsi dari orang tua yang memberikan pengarahan ke anaknya, begitu. Aku Pintar ini kan juga mengembangkan dan memiliki layanan asesmen serupa nih kayak yang dilakukan Bunia ya. Jadi kayak asesmen psikologi mulai dari tes IQ, gaya belajar, minat bakat dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya itu ada alasan khusus nggak sih Ibu? Atau malah sebenarnya kebimbangan orang tua seperti Bunia inilah yang menjadi latar belakang Ibu gitu mendirikan Aku Pintar? Iya. Jadi memang kalau kita flashback lagi ya di tahun 2017 ya, 2017 itu waktu anak saya mau memilih jurusan gitu. Nah itu saya baru menyadari, ternyata kami itu perlu satu
alat gitu ya, tools gitu untuk memastikan bahwa anak itu benar tuh minat sama bakatnya itu klop, kemampuannya klop gitu. Jadi kami mencari tempat gitu, yang mana bisa melakukan assessment kepada anak gitu ya, sesuai dengan bakat minat dan mengeluarkan rekomendasi kira-kira jurusan mana yang cocok gitu waktu itu. Jadi kita ketemu terus kemudian anak itu tes gitu ya, 1 hari gitu tesnya gitu dan yang membuat saya itu, eee, berpikir bahwa kayaknya ini anak-anak saya pingin anak-anak Indonesia juga punya kesadaran untuk mereka juga pengen tahu nih, saya tuh sebenarnya punya minat bakat dan di mana gitu ya. Tapi kalau saya bayangkan ini tahun 2017 ini klinik yang mengadakan tes-tes asesmen ini nggak banyak, ya kan terbatas sekali gitu ya. Mungkin di Jakarta ada tapi di Surabaya saya nggak tahu tuh ada nggak, bayangkan ini kota kedua. Nah itu kemudian saya dengan founder itu berpikir gini, iya ya anak-anak gimana taunya ini kalau ini kliniknya aja terbatas gitu, taunya gimana. Terus bagaimana menjangkau anak-anak yang di luar-luar daerah, apalagi yang di daerah 3T gitu ya. Saya mikir mereka itu dengan sumber daya yang terbatas gitu ya, punya kesempatan juga mungkin 1 kali seumur hidup gitu ya, untuk mereka itu melanjutkan pendidikan. Tapi kalau sampai mereka tersasar, tersesat gitu ya, nggak cocok gitu mereka nggak punya lagi ini loh kemampuan untuk, linjur ganti jurusan gitu kan, itu kan privilege gitu. Nah, bagaimana ya supaya, mereka juga punya gitu kesempatan untuk tahu, mengenali diri sendiri, mengenali minat bakatnya. Saya mau berbagi sharing dengan mereka. Nah, kami habis gitu Bapak founder kemudian, iya saya punya kemampuan, paling cepat menjangkau mereka itu lewat aplikasi. Karena dengan aplikasi itu anak-anak dimanapun juga selama mereka punya pulsa, pasti pulsa punya lah, mereka rela lah 10.000 itu buat mereka sangat berarti. Pasti mereka bisa mendownload aplikasi dan melakukan assessment, kepada diri sendiri. Karena kan di daerah-daerah juga konselor, psikolog itu kan nggak banyak gitu. Jadi kalau lewat aplikasi kita bisa menjangkau mereka dan kemudian mereka mendapat insight-an gitu ya, kira-kira dan mereka bisa mengenali kayaknya cocok nih hasilnya, kayaknya sama. Terus kemudian yang kedua, itu menjadi pembuktian kepada orang tua, nih hasil tes saya cocok nih. Kadang-kadang kan orang tua itu dasarnya apa? Ntar jangan-jangan kamu cuman pengen-penginan doang. Nah, tapi dengan hasil tes itu orang tua kan minimal ada gambaran. Oh seperti ini. Jadi dibuatlah, aplikasi Aku Pintar itu supaya anak-anak di daerah pun mereka mempunyai kesempatan yang sama gitu. Satu untuk minat bakat jurusan yang mereka mau. Nah, persoalan yang kedua adalah bagaimana mereka bisa masuk ke jurusan itu, sedangkan ini terjadi gap pendidikan antara di kota besar sama yang di daerah. Padahal mereka mau masuk ke universitas negeri, yang kira-kira soal ujian kan nggak mikir, kamu dari daerah mana, kan enggak, ya soal ujian ya udah sama aja semua. Nah ini yang di daerah kan kasihan mereka, ada gapnya. Jadi makanya aku Pintar dilengkapi dengan, tes-tes, terus kemudian pembelajaran-pembelajaran seputar dengan ujian masuk perguruan tinggi, bahan-bahannya pun kami selalu memberikan yang terbaru. Jadi enggak zaman dulu kuno-kuno itu enggak, yang terbaru harus dikasih, soal yang lama saya enggak mau gitu, saya mau yang terbaru sehingga anak-anak di daerah pun, wih belajar juga bahannya sama. Jadi ini kalau bertanding itu apple to apple gitu, ya kan, rata gitu kan, sama-sama belajar di bahan yang sama, ya kan, ini tergantung masing-masing anak-anaknya nih, ya kan, semuanya sama, tergantung anaknya. Nah, punya kesempatan yang sama, jadi nggak ada lagi dalih, "Oh nggak bisa sama daerah, bahan" nggak ada, bahan sama gitu kan. Ini tergantung kerajinan anak-anak, ini mau belajar ngikutin terus nggak yang kita adain tes
UMPTN lah, berapa kali kita ngadain tes gitu ya. Nah, jadi mereka punya kesempatan yang sama. Jadi itulah alasan Aku Pintar itu dibuat gitu. I see. Berarti memang kompleks ya Bu ya. Jadi nggak cuma apa ya istilahnya asesmen psikologi aja tadi kan kayak tes IQ, gaya belajar, terus minat bakat, tapi juga ada pembelajarannya lah buat masuk PTN gitu ya Bu ya. Kalau misalkan di Aku Pintar. Betul. Nah, kalau sekarang-sekarang ini kan memang kita udah merambah ke SD juga ya Bu ya, asesmen SD. Nah, ini sebenarnya lebih Kak Aura ya yang lebih related gitu ya kalau ke SD ini. Nah, banyak banget kan kita udah bekerja sama dengan banyak sekolah SD nih Kak Aura, khususnya buat asesmen psikologi ini. Nah, kalau dari Kak Aura sendiri gimana sih kondisi anak sekarang gitu di sekolah-sekolah yang udah pernah Kak Aura kunjungi sebagai psikolog Oke, gitu? kalau untuk anak-anak SD ya, karena memang kita fokusnya biasanya, anak SD, jadi memang biasanya untuk tes-tes asesmen psikologi ini memang kita fokuskan ke gaya belajarnya biasanya. Jadi memang ke gaya belajarnya, kemudian juga ada di minat bakatnya, jadi memang lebih ke, area-area yang memang di situ anak-anak SD ini penting, perlu gitu. Ada juga kita ada kasih, tes IQ-nya juga gitu kan. Jadi kayak kita bisa memetakan mungkin, dengan adanya IQ itu pun juga akan bisa meningkatkan bagaimana orang tua itu tahu kapasitas anaknya itu sudah sejauh mana gitu. Karena tes IQ ini kan sebenarnya, kayak kita bisa lihat tuh kayak ini tuh garis startnya gitu sebenarnya. Jadi hasil tes IQ itu bukan, menjadikan labeling ke anak sebenarnya, tapi menjadikan itu kayak akhirnya start awal orang tua supaya mereka pun tahu sudah sejauh mana anak ini tuh berkembang gitu, termasuk dengan kapasitas otaknya, kapasitas berpikirnya, seperti itu kan yang akhirnya orang tua jadi sadar, "Oh ternyata ketika, mengikuti tes seperti ini," gitu kan, itu pun membantu mereka gitu yang sudah jalan-jalan seperti ini gitu kan. Itu pun juga ada, gaya belajar tadi itu yang ada visual, auditory, kinestetik yang kita lihat kan. Jadi orang tua pun juga tahu, gaya belajar mana nih yang lebih cocok diterapkan ke anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya mungkin tipenya yang tipe visual nih, tapi ternyata, orang tuanya sukanya kasih yang kayak diskusi atau mungkin bercerita gitu kan, itu kan kurang cocok nih untuk anak-anak visual. Jadi ketika mungkin orang tua sudah dapat hasilnya, jadi bisa langsung diterapkan kayak misal visual, oh berarti lebih banyak dengan gambar atau mungkin dengan menulis seperti itu. Nah itu kan menjadikan, gaya belajar anak pun akan berubah, akan meningkat seperti itu, jadi otomatis akan meningkatkan akademiknya juga nantinya, begitu. Lupa deh. Mhm mhm. Di Aku Pintar itu kan ada beberapa fase stages ya, maksudnya dari stage tes gitu Mhm ya, mhm mhm mhm. tes Kak Aura ke sekolah gitu, terus bahkan nanti ada konseling segala macam dan Iya, nanti betul. 1 tahun kalau nggak salah setahun lagi tuh Setahun? bakal di follow Iya, up lagi gitu ya. betul, iya, Bisa betul. jelasin nggak Mas? Jadi kalau misalkan di kita seperti itu ya, memang biasanya kita lakukan dengan tes psikologi dulu nih. Mhm. Jadi memang kita kan nyasarnya ada ke anak SD, ada SMP, SMA gitu kan. Kalau untuk anak SD tadi memang lebih ke arah gaya belajarnya. Kalau untuk anak SMP kita fokuskan ke kepribadiannya dulu nih gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan dia masuk ke SMA, kita lebih fokuskan ke minat penjurusannya nanti, seperti itu ya kan. Jadi memang fokusnya sudah kita, kelompok-kelompokkan gitu kan. Jadi kalau misalnya katakanlah nih, prosesnya tadi kan diawali dengan tes asesmen psikologi dulu gitu kan untuk melihat perkembangan anaknya bagaimana. Nah, setelah ada tes psikologi itu nanti kita kasih semacam sosialisasi ke orang tua. Kayak gimana nih cara bacanya gitu kan. Iya nih, yang banyak orang Betul. tua nggak tahu Nah ya. iya, jadi kayak, mungkin kan ketika dapat hasil tesnya kan kayak, ya sudah dapat hasil tesnya, kalau misalnya nggak dijelasin tuh orang tua akan bingung, ini maksudnya apa gitu kan. Mhm. Ini maksudnya gimana, artinya gimana gitu. Kalau mungkin di RSI mungkin akan, ada penjelasannya ya, jadi kayak bagaimana seperti itu ya. Nah tapi di sini pun kita juga kasih, pendampingan ke orang tuanya dulu gitu. Jadi kita kasih sosialisasi cara bacanya. Nah setelah, melalui sosialisasi itu kita ada sesi konselingnya. Yang Mhm. betul tadi kita jadi memang, konseling ini tidak hanya ke anak tapi ke orang tua juga. One on Nah one ya? iya betul, one on Oh. one. Jadi memang, konselingnya ke siswanya dulu nih, gitu kan. Nanti mungkin setelah konseling siswanya selesai, kita lakukan konseling ke orang tuanya gitu. Mmm. Jadi memang, kondisinya tidak kita barengin nih anak sama orang tua, karena takutnya kalau misalnya nanti konselingnya
orang tua sama anak, otomatis nanti kan pasti yang paling dominan adalah orang tuanya. Iya, padahal mungkin siswanya juga perlu untuk punya unek-unek gitu Iya, kan, iya, entah iya. punya unek-unek tentang ibunya, tentang ayahnya kan jadi nggak leluasa. Makanya kita coba untuk pisahkan gitu kan dari segi siswanya maupun orang tuanya. Dan di situ pun kita juga bisa kasih konseling nggak cuma sekali biasanya. Jadi memang kita petakan juga mungkin untuk beberapa siswa yang memang membutuhkan pendampingan khusus itu juga kita tetap dampingin seperti itu. Jadi tidak kita cuman kasih hasil tesnya kemudian selesai sudah gitu kan, tapi tetap kita dampingi. Jadi benar sesuai dengan yang dikatakan Bunia tadi itu, karena pendampingan itu perlu gitu. Perlu. Betul, perlu karena tidak semua orang paham gitu kan. Tidak semua orang paham, tidak semua orang tahu ilmunya gitu. Jadi pendampingan-pendampingan seperti ini juga tetap kita kasih ke orang tua seperti itu. Ke siswanya terlebih begitu. Baik, lengkap banget ya Kak Aura ternyata di Aku Pintar. Nah, kalau di ini buat sobat pintar di rumah, jadi kalau misalkan Aku Pintar itu dia punya aplikasi ya Bu ya. Ada beberapa fitur di aplikasi yang emang gratis, cuma kalau misalkan emang ingin lebih kompleks lagi itu bisa ke Juni Pintar kan nanti bakal ada Kak Aura lain nih. Jadi psikolog-psikolog Aku Pintar lain yang bakal dampingin kalian gitu, betul ya Bu ya? Iya, jadi Aku Pintar itu holistik ya. Jadi Holistik. pertumbuhan kami menyadari pertumbuhan anak itu kan nggak tiba-tiba besar. Betul. Dimulai dari SD tingkatannya. Jadi kita membantu orang tua memberikan informasi kepada guru BK gitu ya sekitar perkembangan anak gitu. Karena makin kompleksnya ini anak. Betul. Jadi harus dipantau terus. Nah, kita memberikan bantuan toolsnya lewat Aku Pintar sehingga guru BK maupun orang tua dapat bersama-sama memantau anak, perkembangan anak ini. Jadi memang holistik. Journey-nya itu memang kita pinginnya anak-anak itu nanti sampainya itu kuliahnya di jurusan yang benar. Bila perlu nanti kerjanya benar gitu kan. Jadi nggak ada anak-anak yang misprestasi gitu karena sudah di jalurnya pasti mereka berprestasi dan terutama mereka enjoy itu aja. Karena saya tuh mau anak-anak itu menjalankan pekerjaan mereka itu enjoy, happy. Jadi enggak merasa itu pekerjaan. Jadi enggak ada istilah mau healing itu ya mereka tuh karena itu pekerjaannya mereka itulah healingnya. Gitu. Jadi karena saya pernah merasakan Bunia. Iya. Gitu bagaimana nggak sesuai ya kerjaan nggak sesuai itu sangat menderita. Jadi saya nggak mau anak-anak Indonesia itu menderita mengalami saya. Iya. Mereka harus enjoy di pekerjaannya, berprestasi di akademisnya sehingga pertumbuhan mereka itu kan sehat gitu, mentalnya itu sehat. Ya, dari mentalnya juga. Iya, betul. Tuh, menarik sekali podcast hari ini ya. Mungkin langsung aja karena kita tuh udah ngobrol panjang lebar nih ya. Kita terakhir adalah closing statement nih Sobat Pintar. Seperti apa yang disampaikan Kak Aura tadi, dari pertanyaan Kak Aura, bahwa kadang orang tua itu berpikir tahu segalanya tentang anak-anak, itu yang pertama. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa sebagai orang tua, anak itu adalah individu yang sudah lepas dari orang tuanya. Mereka punya jiwa sendiri, mereka punya tubuh sendiri, yang mana memang penanganan antar satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Jadi penanganannya pun juga harus berbeda. Nah, sering sekali orang tua merasa kita tahu segalanya tentang anak. Nah, kita merasa anak itu manis di depan kita, belum tentu di luar itu dia bisa berlaku manis juga. Nah, hal-hal seperti itu butuh sinergi antara kita, orang tua, juga dengan mungkin guru di sekolah. Karena ada juga tadi Kak Aura menyampaikan bahwa guru itu bisa juga memberikan laporan-laporan tentang anak di sekolah perkembangannya seperti apa. Yang dilakukan orang tua adalah satu, memvalidasi setiap laporan dari guru. Itu yang pertama. Karena apa? Ya memang bisa jadi anak itu manis di rumah, tetapi di sekolah dia bisa menunjukkan jati diri yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan konfirmasi ke anak. Benar atau tidak seperti ini? Kalau misal iya, kira-kira apa solusinya kita cari bersama. Kemudian kehadiran orang tua itu bukan hanya ibu. Jadi bapak itu memberikan peran yang cukup vital juga perkembangan anak, bukan hanya kognitif juga mental dia. Itu terus nanti. Kemudian satu lagi adalah semua orang tua itu baru pertama kali jadi orang tua. Jadi itu adalah pengalaman pertama dan anak dan orang tua itu sama-sama proses belajar bersama. Itu saja dari saya. Kami sebenarnya dari Aku Pintar itu berkomitmen terus untuk pendidikan karena ini panggilan ya.
Jadi saya harap platform Aku Pintar ini menjadi platform yang dapat dipercaya baik oleh semualah stakeholder pendidikan untuk bisa menyediakan, membantu, mengawal anak-anak, masa depan anak-anak dengan baik sehingga Aku Pintar platform ini dapat berdampak bagi pembangunan pendidikan anak-anak mulai SD sampai tingkat tinggi. Dan saya harap teman sobat-sobat pintar semua dapat memaksimalkan aplikasi platform pendidikan dari Aku Pintar ini karena di situ lengkap semua fitur yang dicari, informasinya semuanya ada dan yang penting tervalidasi karena informasi kami dari sumber yang terpercaya dari kebudayaan, kementerian ya, kementerian. Jadi kita nggak asal comot, semuanya divalidasi dengan bantuan psikolog-psikolog juga yang tersertifikasi. Kita nggak sembarangan ambil psikolog, tapi benar-benar yang tersertifikasi sehingga dipastikan anak-anak di dalam perkembangannya, pertumbuhannya itu mereka di tangan yang tepat, di tangan yang benar ya, supaya masa depan mereka pun juga benar, nyampenya tujuannya benar, itu sih. Kalau dari sana mungkin singkat ya. Fungsi dan tugas dari orang tua kan adalah untuk mengarahkan. Ya, seperti sudah saya bilang tadi di awal, fungsinya adalah mengarahkan, tidak untuk menuntut. Nah, jadi dari situ sebagai orang tua seharusnya kita tanya dulu aja anaknya, maunya apa, maunya bagaimana, apa yang ingin dilakukan. Terserah nanti kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan kita sebagai orang tua, ya sudah, karena nanti bisa dikomunikasikan ya. Betul, ada dialog, kemudian dikomunikasikan antara ayah maupun ibunya, seperti itu. Wah, nggak kerasa ya sobat, obrolan kita udah jauh banget nih tadi. Dari A sampai Z udah terbahas semua, dari Bu Nia, Kak Aura, Bu Lisya dibahas sampai tuntas ya. Nah sebelumnya aku sebagai host mewakilkan sobat pintar dan parents pintar di rumah mungkin mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber-narasumber yang luar biasa, Bu Nia, Kak Aura, dan Bu Lucia. Semoga, podcast ini bisa mengedukasi orang tua di luar sana biar lebih aware ya dengan, perkembangan anaknya, begitu. Nah, bagi orang tua yang masih kebingungan nih harus mulai dari mana untuk dampingin anak yang udah mau masuk usia remaja, bisa banget loh manfaatin aplikasi Aku Pintar seperti yang di-mention Bu Lucia tadi ya. Karena di aplikasi Aku Pintar ini bisa banget bantu orang tua memahami kemampuan dan kebutuhan anak remaja melalui, minat dan bakat mereka lewat beberapa tes yang tersedia di aplikasi gitu ya. Atau kalau mau lebih mendalam lagi seperti yang, aku udah bilang tadi, bisa banget konsultasi mendalam bersama psikolog profesional dari Aku Pintar seperti Kak Aura ini, gitu ya. Aplikasinya juga bisa kamu download gratis di Play Store dan App Store HP kamu, gitu ya. Nah, podcast kali ini terasa lebih istimewa berkat dukungan dari Puka atau Pulas Katumbiri asal Bandung, Sobat. Puka ini bukan sekedar brand crafting biasa, karena sejak 2015 Puka konsisten membawa misi From Disability to Artability, di mana setiap produk crafting yang unik, colorful, dan fashionable ini lahir dari tangan kreatif teman-teman disabilitas kita nih. Bagi Puka, ini adalah tentang kesempatan dan keberanian saat keterbatasan berubah menjadi karya yang berkesan. Terima kasih Puka udah mendukung podcast ini. Baik, selesai sudah podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga follow kita di sosial media, Instagram dan TikTok ya Sobat. Sampai jumpa di episode seru berikutnya. Dah.